Sebagaimana kami ada pagi hari ini semua karena Engkau. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat dalam anugerah Tuhan. Kesempatan yang baik kami berkumpul di tempat ini, boleh bertemu satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain. Istimewa untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan saat ini. Karena itu saat ini mendengar firman Tuhan, urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman dan semua kami. Beri kami roh pengertian untuk kami dapat memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan roh ketaatan untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami mau tundukkan pikiran kami kepada ketaatan akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya siap dengan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, Shalom. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat GKKD di tempat ini setelah sekian lama. Ya, terakhir saya menyampaikan firman Tuhan waktu masih di Hotel Sarison ya. Senang bisa ketemu di tempat yang baru ini. Bapak Gembala, Bapak Pendeta Agus dan Ibu Mercy, teman baik, teman komunitas, sudah kurang lebih 20 tahun walaupun kita jarang ketemu, tapi kami sama-sama, sebenarnya saya dengan istri ikut terlibat bersama-sama ketika Bapak Ibu Gembala melangsungkan pernikahan. Baik, senang sekali untuk kesempatan yang diberikan. Tema pagi hari ini adalah tentang identitas, ya, lebih tepatnya identitas seorang murid Kristus, mengikuti tema besar tentang betul-betul muridku kalau nggak salah ya. Baik, saya ngajak kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat 19, tentang ayatnya sampai ayatnya yang ke-23, tentang kesaksian Yohanes tentang dirinya. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Kita baca bergantian. Saya baca ayat 19, 21 dan 23, Bapak Ibu ayat 20 dan ayat 22 sudah ada di layar. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan dia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan dia menjawab, bukan. Ayat 23 kita baca sama-sama sekali. 2, 3. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Baik, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pagi hari ini kita berbicara tentang identitas. Nah, saya ingin membahas dari bagian ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan baik, dalam ayat-ayat 5 ayat yang tadi kita baca, jadi ada orang-orang ya yang disuruh oleh imam-imam dari Yerusalem, dan mereka adalah orang-orang Lewi, keturunan imam maksudnya, untuk datang dan bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Kamu ini sebenarnya siapa? Kira-kira gitu kalau bahasa sehari-harinya. Jadi dia tanya gini, mereka tanya gini, siapakah engkau? Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah pertanyaan itu, siapakah engkau? Pertanyaan siapakah engkau itu adalah pertanyaan tentang identitas, betul ya? Kalau kamu tinggal di mana? Itu bicara tentang alamat, oke? Kalau apa pekerjaanmu? Itu profesi. Tapi ditanya gini, siapakah engkau? Jadi itu pertanyaan itu adalah pertanyaan tentang identitas. 2 kali
mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Ayat 19, siapakah engkau? Kemudian diulang lagi di ayatnya yang ke-20, siapakah engkau? Jadi 2 kali mereka bertanya siapakah engkau? Ini pertanyaan serius kepada Yohanes Pembaptis karena pertanyaan ini bukan lahir dari pertanyaan mereka orang yang bertanya itu. Mereka hanyalah orang-orang suruhan yang disuruh oleh imam-imam. Jadi artinya ini pertanyaan penting. Karena mereka imam-imam ini dan orang-orang Lewi, mereka sedang bertanya-tanya siapakah engkau? Oke. Nah, pertanyaan siapakah engkau dalam konteks kita kalau sekarang, kalau misalnya ada orang yang tanya, kamu nih siapa sih? Kan pertanyaannya siapakah engkau? Pertanyaan, cara menjawab pertanyaan siapakah engkau, kalau dalam konteks kita sekarang, kalau misalnya ditanya siapakah engkau kepada saya akan jawab begini, saya Jimmy Tawaluyan, anak dari pendeta almarhum Pete Tawaluyan, dan mama saya namanya Tricia Tambuun, dan sebagainya. Cara menjawab pertanyaan identitas kan begitu. Oke, itu pertanyaan cara menjawabnya. Nah, dalam konteks dulu, kira-kira bisa menjawab seperti kalau harusnya Yohanes Pembaptis ketika ditanya siapakah engkau, dia akan jawab begini, saya Yohanes dan papa saya bernama Sakaria, kemudian mama saya nama, saya lupa nama mamanya, sepupu dari Maria, Elizabeth, terima kasih. Nama saya, mama saya namanya Elizabeth, papa nama Sakaria, mama nama Elizabeth, dan kami berasal dari kampung ini di Israel. Itu cara menjawab pertanyaan identitas. Tapi mari perhatikan bagaimana Yohanes Pembaptis menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan identitas. Nah, lihat ayat 23. Ayat 23, ayat yang tadi kita baca sama-sama. Boleh tampilkan lagi. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Gak masuk akal atau kurang relevan jawaban dan dari pertanyaan tentang identitas. Di bahasa kita gak nyambung. Oke. Nah, tapi Yohanes menjawab dengan begitu kuatnya, begitu yakinnya, begitu pastinya. Waktu dia ditanya tentang siapakah engkau, pertanyaan identitas itu, dia menjawab dengan mengutip apa yang dikatakan Yesaya tentang dirinya sendiri. Okay. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Kalau saudara lihat di aplikasi Alkitab saudara, di bagian terakhir ayat itu sesudah kata Yesaya titik koma di atasnya ada simbol seperti simbol bintang. Coba klik simbol itu akan membuat menampilkan ayat di Yesaya 40 ayat 3 sebagai ayat referensi yang dikutip oleh Yohanes Pembaptis. Boleh tolong tampilkan. Yesaya 40 ayat 3, waktu Yohanes Pembaptis membilang seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, ini ayat yang dimaksud. Yesaya 40 ayat 3 bilang begini, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya di ayat ini tentang Yohanes Pembaptis, ini sebenarnya berbicara tentang panggilan dari Yohanes Pembaptis. Oke, jadi panggilan dari Yohanes Pembaptis adalah, atau tugas pelayanannya, panggilan hidupnya adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus datang dalam mulai pelayanannya, Yohanes Pembaptislah yang mendahului pelayanannya, mempersiapkan jalan. Ya, pelayanan Yohanes Pembaptis itu juga sebenarnya seperti banyak yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan tertentu secara khusus yang biasanya
dalam pelayanan yang besar. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu pernah mendengar nama Ibu Suset Hetting, sering berapa kali datang juga di Makassar. Nah, beliau itu sebenarnya seperti Yohanes Pembaptis dari pendeta seniornya dulu, namanya Reinhard Bonnke. Jadi sebelum Pastor Reinhard Bonnke datang ke negara-negara tertentu pelayanan yang penginjilan besar-besaran, Pastor Suset Hetting yang akan datang mempersiapkan jalan dulu. Kira-kira seperti itu konteksnya kalau dalam pelayanan sekarang. Kira-kira fungsinya mirip seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, tapi saya ingin kembali kepada teksnya. Ketika mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, siapakah engkau? Yohanes Pembaptis, dia tidak menjawab pertanyaan identitas itu dengan menyebutkan latar belakang dirinya dan latar belakang keluarganya, atau suku di mana dia tinggal, desa di mana dia berasal, karena itu cara yang lumrah untuk menjawab pertanyaan identitas. Tapi dia menjawab pertanyaan identitas dengan menyebutkan panggilan hidupnya. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, dengan kata lain gini, kesimpulannya gini. Rupanya waktu saya mempelajari bagian ini, saya menyimpulkan begini, bahwa identitas kita yang sebenarnya ada pada panggilan hidup kita. Amin. Jadi panggilan hidup kita itulah identitas kita sebenarnya. Identitas jasmani kita itulah KTP saudara, ID saudara, SIM saudara, DNA saudara, blood type saudara, golongan darah saudara. Itu identitas fisik saudara. Tapi mengingat kita yang sebenarnya bukanlah daging kita, karena kita hanya pendatang, kita di bumi ini, kita yang sebenarnya kan adalah roh kita. Manusia kita yang sebenarnya, kita adalah makhluk roh yang dilengkapi oleh dengan jiwa, tinggal dalam tubuh kita. Oke, nah jadi identitas kita yang sebenarnya, karena pribadi kita yang sebenarnya bukanlah jasmani kita, fisik kita, daging kita, itu berarti begini, identitas kita yang sebenarnya bukan pada identitas jasmani atau fisik kita. Identitas saudara dan saya yang sebenarnya ada KTP saudara, NIK saudara itu, atau DNA saudara, atau golongan darah saudara, atau sidik jari saudara, atau raut muka saudara. Itu identitas sementara secara jasmani. Tapi identitas saudara sebenarnya adalah identitas roh saudara yang ada dalam roh saudara, dan lebih tepatnya itu adalah panggilan saudara dan saya. Itu identitas kita yang sebenarnya. Saya ingin, mari lihat sebentar. Karena jadi identitas rohani kita sebenarnya lebih dulu ada sebelum identitas jasmani kita kan. DNA itu identitas jasmani. Ya, blood type itu identitas jasmani. Waktu saudara ada dalam kandungan ibu saudara, sudah ada identitas jasmani saudara. Walaupun saudara belum punya KTP karena belum lahir, tapi sejak dalam kandungan, identitas jasmani saudara sudah, DNA-nya sudah ada karena mengikuti DNA dari orang tua. Tapi mari lihat prinsip dalam Yeremia. Yeremia pasalnya yang kelima. Maaf, maksudnya Yeremia 1, maksud saya Yeremia 1 ayatnya yang kelima. Yeremia pasal 1 ayatnya yang kelima. Ini ayat yang tidak asing buat kita semua kan? Mari baca sama-sama, sudah ada di layar. Yeremia 1 ayatnya yang kelima, 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara perhatikan, tetap tampilkan ya. Saudara perhatikan di ayat itu, ada dua sisi kehidupan Yeremia yang ditampilkan di ayat itu. Yang pertama, Yeremia secara jasmani,
ketika dibilang sebelum kau lahir dalam kandungan ibumu, ya, ketika kau masih ada dalam rahim ibumu, sebelum kau lahir dari kandungan, itu bicara Yeremia secara jasmani. Tapi yang kedua adalah panggilan hidup Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu panggilan hidupnya, menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pertanyaan saya, baca baik-baik dari ayat itu. Yang mana yang Tuhan tetapkan duluan? Panggilan hidupnya, yang mana yang Tuhan bentuk duluan? Panggilan hidupnya atau Yeremia, atau fisiknya, atau hidup jasmaninya? Panggilannya, betul ya? Lihat ilustrasi di depan. Rata-rata HP kita atau banyak HP kita ada casingnya. Saya kasih contoh. Ini katakanlah yang saya pegang di tangan kanan saya, ini panggilan hidup kita, panggilan hidup Yeremia. Yang sebelah kiri casingnya ini tubuh jasmani kita. Tuhan bilang begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, siapa kita secara jasmani, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi tubuh jasmani kita itu dibuat Tuhan hanya untuk menampung panggilan hidup kita. Betul Bapak Ibu ya? Artinya identitas jasmani kita itu datang belakangan. Yang Tuhan tetapkan duluan adalah identitas rohani kita, yaitu panggilan hidup kita. Jadi gini, sebagai contoh, ketika saudara dilahirkan, katakanlah Pak Asyar ya tadi namanya. Contoh, saya pinjam namanya Pak Asyar karena tadi kami berdua saling mendoakan. Contoh, misalnya ketika 30 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu ketika Pak Asyar dilahirkan. Surga gak bereaksi begini waktu Pak Asyar dilahirkan 25-30 tahun yang lalu. Lahir Mi Asyar, mau jadi apa nanti 30 tahun nanti Dik? Surga gak bereaksi begitu. Sebelum Pak Asyar dilahirkan, sebelum saudara dan saya dilahirkan, tujuan hidup kita, panggilan hidup kita, Tuhan tetapkan duluan. Jadi harusnya saudara harus tahu. Saya nggak tahu umur berapa saudara sekarang. Tapi kalau saudara di usia sekarang, saudara nggak tahu apa panggilan hidup saudara, saudara sedang mengalami kebingungan identitas. Ada orang yang udah kepala 3, kepala 4, kepala 5 dan dia nggak tahu panggilan hidupnya. Padahal sebelum dia lahir Tuhan sudah tentukan panggilan hidupnya. Saya mengajar tentang panggilan di kelas-kelas yayasan misi yang saya pimpin. Saya sebenarnya sedang menulis buku tentang panggilan, mudah-mudahan tahun ini selesai. Dan saya salah satu bagian yang saya tulis begini, salah satu kesalahan yang saya lihat yang ada dalam gereja ketika berbicara tentang panggilan, ketika mengajar tentang panggilan, orang hanya mengisi kuesioner begini, isi kuesioner tentang karunia rohani. Orang hanya berfokus tentang, coba kamu isi dulu karunia-karunia rohani. Ya. Dan kemudian misalnya personality test, tes bakat, tes kepribadian. Ya. Padahal karunia rohani itu datang belakangan. Karena karunia lahir datang waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipenuhi Roh Kudus. Ya. Tapi pengalaman kita, bagaimana kita dibesarkan, termasuk blood type kita, termasuk golongan darah kita, itu ditentukan Tuhan. Karena itu berhubungan dengan panggilan kita. Sebagai contoh. Saudara yang golongan darah O boleh tolong angkat tangan. Yang golongan darah O. Tuh coba lihat. Golongan darah O. Pernah dilakukan survei di Jepang
kurang lebih 10, 12 sampai 15 tahun lalu, hubungan antara golongan darah dan kepemimpinan. Survei itu dilakukan kepada mahasiswa-mahasiswa kedokteran kalau saya nggak salah ingat, dan ditemukan begini, orang yang bergolongan darah O, mahasiswa-mahasiswa itu yang bergolongan darah O, rupanya mereka adalah para pemimpin. Jadi artinya kesimpulannya gini, kalau saudara bergolongan darah O, maka saudara secara lahiriah telah ditentukan menjadi pemimpin. Seperti ibu gembala, golongan darah O, seperti Bapak tadi. Saudara bisa lihat, jadi kalau saudara golongan darah O, sangat mungkin, jadi memang dalam diri saudara sudah ada potensi untuk menjadi pemimpin. Itu bukan kebetulan. Karena itu bagian dari proses Yeremia 1 ayat 5 itu. Sebelum saudara dilahirkan, mau menjadi apa saudara telah ditentukan Tuhan. Jadi saudara, bahkan gender saudara secara jasmani, ya. Kalau saudara pernah berpikir, kenapa sih saya lahir tahun 2000, tahun 2010, tahun 90, tahun 80, lahirnya di Makassar, di Toraja, lahir di Sangir, di Ambon. Kenapa sih nggak lahir di Sydney kayak atau di Italia yang lebih keren sedikit? Kenapa? Karena itu semua berhubungan dengan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Sebagai contoh, mari lihat ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26. Kisah Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-26. Sama-sama baca kalau sudah ada. Kisah Rasul 17 ayatnya yang ke-26. Ya, sudah ada di depan. Sama-sama kita baca Kisah Rasul 17 ayat 26. 2, 3. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Salah satu prinsip tentang panggilan yang saya ajarkan, yang saya sedang menulis di buku saya adalah prinsip musim dan batas. Tuhan menentukan musim dan batas. Musim itu dalam konteks pribadi, musim itu adalah tahun kelahiran saudara. Kenapa saudara dilahirkan tahun 80, tahun 90, tahun 2000 dan sebagainya? Karena Tuhan yang menentukan musim hidupmu. Kenapa saudara dilahirkan di Makassar, di Toraja, bukan di New York? Karena Tuhan yang menentukan batas kediamanmu. Kenapa saudara lahir di Medan, lahir di Jakarta tahun 80, tapi kok sekarang tinggal di Makassar dalam periode ini? Itu bukan alasan karena saya dapat kerja di sini, bukan. Itu karena Tuhan yang menentukan musim dan batasmu saat ini. Dan itu berhubungan dengan panggilan hidupmu. Ayat yang lain, Amsal 16 ayat 4. Dan salah satu prinsip penting dalam panggilan adalah ayat ini. Amsal 16 ayat 4. Kalimat pertamanya saja saya akan baca, tolong ditampilkan dulu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Kata untuk tujuannya masing-masing juga berarti begini. Musim dan batas itu yang ada dalam hidup saudara, itu dibuat Tuhan untuk tujuan masing-masing. Tujuan saudara, tujuan hidup, panggilan hidup Tuhan dalam saudara. Oke. Nah, panggilan itu berbeda setiap kita. Ini sebenarnya pelajaran yang panjang, saya mencoba merangkumnya dalam 20-30 menit ini. Ya. Karena tapi panggilan itu berbeda. Mungkin nanti lain kali saya mengajarkan. Orang sering menyamakan tujuan dan panggilan hidup. Tapi saya membedakan antara tujuan hidup dan panggilan hidup. Oke. Tujuan hidup semua manusia sama, tapi panggilan hidupnya berbeda satu dengan yang lain. Tujuan hidup manusia telah ditentukan sejak
dari Taman Eden, yaitu untuk intim. Di buku itu saya menulis begini, tujuan hidup manusia sama, semua orang tiga, yang terdiri dari 3 bagian. Semuanya ditulis di Kejadian jadi waktu Tuhan menciptakan manusia pertama di Taman Eden, Tuhan telah menetapkan tujuan hidup semua manusia sama sejak saat itu. Yaitu yang pertama begini, intim dengan Tuhan, atau buka dulu ayatnya, saya dengan cepat saja, ayat yang tidak asing juga, dalam Kejadian pasal 1, ayat yang ke-26, ayat yang tidak asing. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, 126 Kejadian, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi 3 tujuan itu manusia yang terkandung di ayat ini. Yang pertama adalah intim dengan Tuhan. Kata intim dengan Tuhan diwakili dengan kata kita di situ. Baiklah kita, jadi dalam keintiman mereka Allah Tritunggal bilang begini, baiklah kita dalam keintiman mereka menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita dalam keintiman juga. Jadi yang pertama adalah untuk membangun keintiman dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan, sama dalam bagian itu, membangun keintiman, mengenal dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, tujuan itu manusia adalah menjadi serupa dengan Allah. Jadi serupa dengan Allah. Oke. Yang ketiga, menghadirkan kuasa Allah di muka bumi ini. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan sebagainya, dan atas seluruh bumi. Berkuasa atas seluruh bumi. Ya, menghadirkan kuasa Allah. Dalam praktikalnya, secara praktis, bagaimana menghadirkan kuasa Allah? Lewat misi dan penginjilan. Oke. Nah, ini diteguhkan. Saya ingin meneguhkan Kejadian 1 ayat 26 dengan Efesus 3 ayatnya yang ke-10. Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Tadi Kejadian 1 ayat 26 bicara tentang 3 hal. Mengenal Tuhan, intim dengan Tuhan, menjadi serupa dengan Allah, yang ketiga menghadirkan kuasa Allah. Nah, lihat apa yang menjadi doa Rasul Paulus di Filipi 3 ayat 10. Baca sama-sama, sudah ada di layar 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tadi saya mengatakan Kejadian 1 ayat 26 menulis 3 hal tentang tujuan hidup semua manusia. Yang pertama adalah mengenal Allah, intim dengan Allah. Diteguhkan Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Yang pertama. Yang kedua, menjadi serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 diteguhkan di kalimat terakhir Filipi 3 ayat 10, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Yang ketiga, Kejadian 1 ayat 26 menghadirkan kuasa Allah di muka bumi. Dengan bilang berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, semua binatang dan atas seluruh bumi. Diteguhkan Filipi 3 ayat 10, mengenal Dia dan kuasa kebangkitan Dia dan kuasa. Jadi 3 hal. Nah, jadi tujuan semua manusia sama, tapi panggilan hidup itu berbeda satu dengan yang lain. Prinsip Amsal 16 ayat 4 tadi, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Kalau ada kurang lebih 8 miliar penduduk dunia, itu berarti ada 8 miliar panggilan hidup Tuhan dalam semua manusia. Ya, itu enggak sama dengan yang. Nah, saya ingin menutup dengan bagian ini. Mari lihat Yesaya pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 8. Saya langsung kepada kesimpulannya. Bagaimana mengetahui panggilan Tuhan dalam hidup kita? Saya tadi menjelaskan bahwa panggilan semua manusia itu berbeda. Saya ingin jelaskan secara ilustrasi dulu. Oke. Sebagai contoh, di depan ini kan ada keyboard. Guru saya dan Bapak Ibu Gembala, dulu kami punya seorang mentor rohani namanya Colin Nathan. Dia pernah menjelaskan bagian ini tentang panggilan. Misalnya kalau ada kita tempatkan piano ya di
katakanlah di 4 sudut ruangan ini. Kita tahu ya bedanya keyboard sama piano. Kalau keyboard dia berbunyi karena ada listrik, tapi kalau piano itu berbunyi karena ada senar-senar di bawahnya, sama seperti gitar. Cuma kalau piano itu kan biasanya senarnya itu nggak kelihatan, ditutup sama kayu di bagian depannya. Katakanlah saya tempatkan 4 piano di keempat sudut. Kiri depan, kanan belakang, kiri belakang. Kemudian saya tindis kunci C di piano yang paling kiri depan. Nah, waktu saya tindis kunci C, yang terjadi adalah semua senar yang terhubung dengan tuts atau kunci C di keyboard itu akan bergetar walaupun tidak kelihatan oleh kita. Ya. Nah, saya nggak perlu sentuh keyboard yang di 3 sudut yang berbeda, tapi waktu saya tindis kunci C dan semua senar kunci C bergetar, kalau masih dalam radius yang sama, walaupun 3 piano yang lain tidak saya tekan, yang terjadi adalah begini, semua senar kunci C di 3 sudut yang lain dari piano itu akan bergetar. Itu namanya resonansi. Kita tahu prinsip resonansi. Ya, resonansi adalah dia berespon karena menangkap gelombang yang sama. Oke, saya akan jelaskan nanti di bagian yang terakhir. Nanti lihat dulu. Nah, sekarang lihat Yesaya pasalnya yang ke-6. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-6, judul kalau saudara lihat di aplikasi Alkitab, judulnya Yesaya mendapat panggilan Allah. Jadi ayat-ayat yang saya bacakan pada saudara adalah bicara tentang panggilan. Tadi Yeremia 1 ayat 5 itu juga tentang panggilan. Saudara lihat di ayat 1 Yeremia pasal 1 judulnya tentang panggilan. Nah, Yesaya pasal 6 judulnya juga tentang panggilan. Jadi dalam ayat ini saudara bisa baca ayat-ayat ini karena ini ayat yang tidak asing. Yesaya mendapat 3 penglihatan. Yang pertama penglihatan ke atas, yang kedua penglihatan ke dalam, yang ketiga penglihatan keluar. Penglihatan ke atas maksudnya waktu dia melihat Tuhan. Di ayat 3 ketika dia bilang begini, kudus kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi Yesaya melihat Tuhan dalam kemuliaannya. Itu penglihatan ke atas. Penglihatan kedua adalah penglihatan ke dalam. Waktu dia sadar tentang dirinya. Di ayat 5 yang dia bilang begini, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Jadi dia melihat dirinya. Yang ketiga penglihatan keluar. Penglihatan keluar artinya ketika dia sadar tentang orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ketika di ayat yang sama ayat 5 dia bilang, dan aku tinggal di antara orang-orang yang najis bibir. Dia tahu orang-orang di lingkungannya. Kemudian ayat 8 dia dengar kata ini. Lalu siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku inilah aku. Jadi ada 3 penglihatan. Penglihatan ke atas, ya, kemudian penglihatan ke dalam, penglihatan keluar. Penglihatan, ini 3 prinsip untuk mengenal panggilan. Bagaimana caranya saudara tahu panggilan saudara? Yang pertama gini, bangun bagian pertama itu, penglihatan ke atas. Kenali Tuhan, intim dengan Tuhan. Tanya Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan hidup saudara. Saudara tidak akan mengenali panggilan saudara dengan baik kalau saudara nggak punya keintiman dengan Tuhan. Baik keintiman pribadi dalam doamu, termasuk keintiman dalam hal membaca, merenungkan firman Tuhan, meneliti firman Tuhan. Saudara tidak akan mengenali panggilan saudara kalau tidak ada keintiman dengan Tuhan. Ilustrasi yang sama. Bagaimana gini, handphone kita ini dibuat, pabrik handphone akan membuat handphone berdasarkan target market mereka. Sebagai contoh, handphone kita punya spesifikasi, keunggulan masing-masing. Sebagai contoh, kalau misalnya handphonenya dibuat, perusahaan ingin membuat handphone dengan sasarannya ibu-ibu, cewek-cewek yang suka selfie. Kira-kira apa yang jadi keunggulan dari HP itu? Kamera, khususnya kamera depan. Betul ya? Karena selfie. Kalau kemudian handphonenya ditujukan untuk mereka yang hobi fotografi, sama juga. Kameranya yang diperbesar. Tapi yang pikselnya besar bagian mana? Kamera belakangnya. Karena fotografi.
Kalau misalnya handphonenya ditujukan untuk anak-anak yang suka main game berjam-jam, apa yang diperbesar? Kapasitas baterai, betul ya? Dan sebagainya, tergantung. Nah, untuk mengetahui apa tujuan dari handphone, kita tanya pabriknya kan? Tapi kan sekarang kita nggak perlu tanya pabriknya, karena waktu buka casingnya udah tahu dapat manual booknya. Rupanya waktu kita baca manual book atau waktu lihat di DOS-nya, spesifikasi di DOS atau kita buka di internet, kita udah tahu, oh rupanya HP ini, jenis HP ini ditujukan bagi ibu-ibu yang suka selfie. Atau bagi mereka yang hobi fotografi. Atau bagi mereka yang suka main game. Udah tahu, pabrik akan menulis apa tujuan hidupnya. Sama dengan hidup saudara. Kalau saudara mau tahu tujuan hidup saudara, tanya kepada pabrik yang menciptakan saudara. Tanya kepada surga, tanya kepada Tuhan. Masalahnya begini, kalau handphone itu adalah produk massal. Merek ini, tipe ini, mungkin ada 100.000 orang yang punya yang sama. Tapi hidup saudara itu enggak ada. Saudara punya, mungkin ada nama 1000 Asyar di Makassar. Tapi Asyar ini berbeda dengan 999 orang Asyar yang lain di Makassar. Karena tujuan hidup saudara berbeda dengan yang mereka. Tanya kepada dia yang menciptakan saudara. Bangun penglihatan ke atasmu. Yang kedua, penglihatan ke dalam. Kenali dirimu dengan baik. Kenali dirimu, cari tahu apa kelebihanmu, apa kekuranganmu, apa yang membedakan saudara dengan orang lain. Apa yang membuat saudara melakukan sesuatu secara bergairah? Apa yang membuat saudara kalau lakukan itu saudara nggak suka? Karena panggilan, kalau saudara panggilan itu pasti bahasa yang lain tentang panggilan itu habitat saudara. Apa yang membedakan? Kenapa ikan mas kalau ditaruh di laut airnya lebih banyak, tapi dia mati di situ, walaupun ada air juga. Karena apa? Bukan habitatnya. Habitatnya itu yang membuat saudara enjoy di situ. Ada orang yang bilang, aduh saya nggak suka kalau mau pergi pelayanan penginjilan atau pelayanan katakanlah pelayanan ke anak jalanan. Jijik kak, kotor-kotor soalnya orangnya. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang dia begitu menikmati di situ. Kenapa? Karena itu habitatnya. Di situ panggilannya. Dikenali dirimu. Termasuk udah banyak cara di internet, ada banyak kuesioner untuk mengetahui diri saudara. Termasuk kepribadian saudara, DISC dan banyak personality tes kepribadian yang bisa mengetahui apa panggilan hidup saudara. Termasuk golongan darah. Golongan darah juga itu ada sifat-sifat. Sebagai contoh, walaupun saya nggak sarankan itu, ini cuma sebagai ilustrasi saja. Horoskop saja, orang saya tanya, kamu apa sih istilahnya? Bintang ya? Zodiak kamu apa? Karena zodiak itu kan kadang-kadang juga ada kepribadiannya. Tapi itu sebagai contoh ya. Tapi kita tidak lakukan ini sebagai orang Kristen. Hanya sebagai contoh bahwa setiap segala sesuatu dalam diri kita memang ada kepribadiannya, ada ciri-cirinya. Urutan anak pun juga ada perbedaannya. Anak pertama, anak kedua, saya pernah membaca gini, orang di TikTok, orang terkuat di bumi adalah anak perempuan pertama, urutan nomor 2. Jadi kalau dia perempuan, tapi dia anak nomor 2, itu katanya orang terkuat. Nggak tahu. Tapi saya lihat karena kebetulan anak saya perempuan, namanya Jessica, Ibu Gembala tahu, dia anak kedua dan perempuan, anak pertama saya laki-laki. Saya lihat betul, saya nggak tahu juga apa hubungannya. Saya belum mempelajari, saya suka mempelajari tentang bagian itu, tapi tentang urutan anak saya belum mempelajari secara khusus. Artinya bahwa memang hal-hal seperti itu ada. Kenali dirimu dengan baik. Jangan jadi orang lain maksudnya. Kenali diri saudara. Jadilah sesuai apa yang Tuhan ciptakan. Yang ketiga adalah penglihatan keluar. Kenali orang lain. Bergaul dengan orang lain. Eksplorasi sebanyak mungkin kesempatan pelayanan. Kalau Bapak Ibu Gembala, pengurus, pemimpin di sini ajak, yuk kita akan pelayanan penginjilan. Ikut
Kemudian ketika diajak, kita mau pelayanan ke rumah sakit, kita mau pergi pelayanan penjara, kita mau kunjungan ke orang sakit, kita mau pergi ke anak jalanan, ikut kalau saudara belum tahu panggilanmu. Karena prinsip itu tadi, saya kembali ke ilustrasi tentang piano tadi. Sebagai contoh, misalnya kalau kita ada 30 orang di sini, kemudian kita pergi ke pelayanan pemulung. Ya, Ibu Gembala bilang, kita akan pergi ke pelayanan pemulung. Wah, semangatlah kita 30 orang pergi. Waktu kembali dari pemulung, kemudian dari 30 orang, 29 bilang begini, Bu Gem, gak mau Kak deh pergi lagi ke situ. Kenapa? Kotor Kak, rumahnya saja kotor, mau cuci tangan saja airnya ambil dari drum, kotor banget. Apalagi toiletnya kotor, saya gak mau deh, gak betah Kak. Tapi tiba-tiba ada satu orang bilang begini, Bu Gem, kapan kita bisa balik lagi ke sana Kak? Bisa enggak saya pergi sendiri, enggak harus tunggu program gereja. Kenapa? Kayaknya saya kasihan Kak, saya pengen kunjungan. Kenapa dari 30 orang itu, 29 orang tidak mau, tapi ada satu orang yang bilang saya mau pergi. Kenapa? Karena panggilan untuk melayani orang-orang pemulung itu sedang beresonansi dalam dirinya. Saudara nggak akan pernah tahu panggilan hidupmu kalau 3 hal ini nggak baik, nggak terbina dengan baik, nggak terbangun dengan baik. Kalau saudara nggak punya keintiman dengan Tuhan, saudara nggak akan tahu dengan pasti apa panggilan itu. Kalau saudara nggak mengenali diri saudara, termasuk mencoba menjadi seperti orang lain, kan ada orang yang ditentukan menjadi pengusaha misalnya. Dia maunya jadi pendeta. Kalau Tuhan tentukan saja jadi pengusaha, nggak usah mau kau jadi pendeta. Jadi saudara, karena itu juga adalah pelayananmu. Saya tahu saya dipanggil untuk jadi hamba Tuhan, tapi saya tahu panggilan saya paling tidak sampai hari ini, hampir 30 tahun lain. Saya tidak dipanggil jadi gembala, menggembalakan orang seperti Bapak Gembala dan Ibu Gembala tempat ini. Saya pernah ditawarkan jadi gembala di Sydney di Australia. Saya pernah dipercayakan, diminta bahkan untuk mengembalakan beberapa gereja lokal di Makassar dengan fasilitas yang mewah, gaji yang besar. Saya bilang tidak, itu bukan panggilan saya. Bapak Ibu Gembala tahu, saya melayani di organisasi misi hampir 30 tahun. Saya ketua umum dari Yayasan Indonesia sampai sekarang. Saya tidak diberikan gaji. Saya harus membayar. Kalau saudara gabung di yayasan kami di Makassar, saudara bayar 500.000. Bukan saya kasih saudara 500, saudara bayar 500. Beda tiap daerah beda. Kalau saudara bergabung di yayasan kami di Bali, kalau saudara orang Indonesia, saudara bayar 1,5 juta bayar ke yayasan. Bukan dikasih 1,5 juta. Tapi saya sudah hidup dengan cara seperti 30 tahun. Saya pernah ditawarkan jadi gembala di Australia. Semuanya ditanggung. Tapi saya bilang, itu bukan panggilan hidup saya. Kenali panggilan hidupmu dengan baik. Kalau saudara dalam panggilan hidupmu, Tuhan yang akan memelihara saudara dalam kesetiaan saudara pada panggilan saudara. Amin. Jadi kenali panggilan hidup saudara. Nah, saya ingin tutup dengan bagian ini sekali lagi. Jadi saudara, identitas saudara yang sebenarnya itulah panggilan hidupmu. Jangan sampai ada saudara yang sampai sudah seusia saudara saat ini, saudara nggak tahu apa panggilan hidup saudara. Saudara sedang mengalami kebingungan rohani. Karena itu saudara perlu sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kalau saudara belum yakin panggilan hidupnya, bangun 3 hal itu dengan baik. Bangun keintimanmu dengan Tuhan, bangun cari tahu dirimu dengan baik. Yang kedua, bergaul dengan sebanyak mungkin orang dengan baik. Panggilan hidup saudara, ending, muara dari panggilan hidup saudara adalah orang lain, bukan diri saudara. Kalau salah satu yang membuat saya sadar gini, kenapa orang gak maksimal mengetahui panggilan hidupnya? Karena circle-nya hanya orang-orang di gedung gereja. Padahal panggilan hidup saudara berhubungan dengan semua orang. Kalau panggilan hidup saudara menjangkau orang-orang di luar sana, tapi circle pertemanan saudara hanya orang dalam gereja, saudara tidak akan maksimal dalam panggilanmu. Coba cek kontak list saudara di HP saudara. Jangan-jangan 100% hanya orang Kristen kontak list saudara. Padahal Tuhan tentukan saja jadi garam dunia, jadi terang dunia. Amin.
Mari kita berdoa. Mari nyanyikan lagu Ku Yakin Kau Hadir di Sini sebelum saya kembalikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hadiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Musiknya saja dengan lembut. Bapak Ibu mari ambil waktu beberapa saat ke depan. Renungkan kembali firman Tuhan yang baru kita dengar. Identitas saudara dan saya sebenarnya sebagai murid Kristus ada pada panggilan hidup kita. Mungkin ada di antara saudara yang sampai hari ini entah saudara belum tahu apa panggilan hidup saudara, atau saudara belum betul-betul yakin apa sih panggilan hidup saya. Saudara sebagai orang-orang yang dewasa dalam Tuhan, orang yang sudah dewasa, sudah berusia, tapi saudara nggak tahu apa panggilan hidup saudara, atau saudara belum betul-betul yakin apa sebenarnya panggilan hidup saudara. Minta kepada Tuhan pagi hari ini untuk meneguhkannya. Saudara sebagai anak-anak muda, saudara belum tahu apa cita-citamu, apa masa depanmu seperti apa. Jangan tanya saudara mau jadi apa nanti 5 tahun dari sekarang. Jangan nanti tunggu 5 tahun, 10 tahun baru saudara tanyakan pertanyaan itu. Karena sebelum saudara dilahirkan, Tuhan telah menentukan saudara mau jadi apa. Bagian saudara, Tuhan tolong saya untuk mengetahui apa alasan Engkau menciptakan hidupku. Kenapa saya lahir tahun 80, 90, 2000, 2010 dan selanjutnya. Kenapa saya lahir di Makassar? Kenapa dalam periode ini saya ada di Makassar? Apakah saya ada di sini hanya untuk bekerja, hanya untuk berusaha, hanya untuk ketemu keluarga, atau apakah ada alasan khusus saya ada di sini? Yang saya yakin kalau saudara ada di Makassar pada tahun-tahun ini, walaupun saudara mungkin orang bukan berasal dari Makassar, itu karena Tuhan punya panggilan dalam hidupmu di kota ini. Saudara perlu menemukan itu. Saya ingin kasih kesempatan untuk saudara meresponi firman Tuhan. Kalau saudara tahu firman Tuhan ini relevan dalam hidup saudara setiap pribadi, kalau
Kalau saudara tahu, musik lebih pelan lagi. Kalau saudara tahu firman Tuhan ini sedang berbicara dalam hidupmu secara khusus, dan saudara berkata, Tuhan, aku perlu tuntunanmu, aku perlu mengetahui lebih jelas apa panggilan hidupku. Teguhkan aku, beritahu kepada. Kalau saudara orang, saudara tahu Tuhan sedang berbicara pada saudara firman Tuhan pagi hari ini. Bolehkah saudara angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan? Saya mau berdoa dari tempat ini buat saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu. Mereka yang sedang berdoa, apapun panggilan hidup mereka. Dalam nama Yesus, aku berdoa, teguhkan panggilanmu dalam hidup. Beritahu kepada mereka sejelas-jelasnya Tuhan. Berbicara dalam telinga roh hati mereka. Teguhkan dalam hati dan pikiran mereka. Apa panggilanmu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Jangan ada satupun mereka yang ragu dalam panggilan mereka. Aku berdoa supaya mereka teguh dalam panggilan mereka, Tuhan. Karena itu adalah identitas mereka yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan. Teguhkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu. Biar firman-Mu tertanam dalam tanah hati kami yang baik. Terpuji nama-Mu, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saya kembalikan kepada Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Jimmy Tawaluyan boleh memberkati kita pada pagi hari ini. Kita semakin dikuatkan, kita semakin mengerti panggilan kita. Jadi tidak ada lagi kata-kata bahwa saya belum tahu panggilan saya apa. Kalau kita mau tahu panggilan kita, seperti tadi yang dikatakan bahwa kita harus jalin hubungan dulu dengan Tuhan, dengan lebih intim, biar kita tahu Tuhan itu akan berbicara kepada kita. Dia akan memberitahu kepada kita, ke dalam diri kita bahwa apa sih yang menjadi panggilan kita. Dan ingat bahwa panggilan itu jangan ragu untuk itu. Karena itu yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Amin. Amin. Ya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, saya persilakan untuk tim multimedia. Shalom jemaat Tuhan. Bersama saya Feril, Saya Kalva. kami akan menyampaikan news GKKD Makassar. Yang pertama, ada ibadah raya pukul 9 sampai selesai, bertempat di Jalan Pengayuman, Kompleks Aki Kijau. Yang kedua, setiap hari Selasa ada Bible study pukul 7 malam sampai selesai. Yang ketiga, ada konser area dari Taman Andrea sampai Sudiang, PSC-nya ada Pak Leo. Dan di Villa Mutiara, PSC-nya adalah Pak Johnson. Dan di Raja Wali dan sekitarnya, PSC-nya ada Pak Rusmin. Yang keempat, ada doa terobosan setiap hari Jumat pukul 7 sampai selesai. Dan juga selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah news GKKD Makassar. Untuk info lebih lanjut, cek nomor yang ada di bawah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat anak-anak kami yang sudah menyampaikan untuk berita kita sepekan ini. Ya, ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini pada hari ini? Ayo lihat kanan kirinya. Kenali yang di samping kanan kirimu. Apakah dia asing bagimu? Kenal ya? Oh iya, tidak ada. Kita berdoa untuk minggu depan ada jiwa baru yang boleh datang di tempat ini bersama-sama dengan kita beribadah. Iya. Ya. Selanjutnya kita akan berdoa, doa syafaat dipimpin oleh Pak Johnson. Saya persilakan.
Terima kasih Bapak buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur di mana firman Tuhan boleh menguatkan setiap kami, di mana kami boleh mengetahui identitas kami masing-masing Tuhan. Di mana kami ada di tempat ini, di kota ini untuk memenuhi panggilan-Mu Tuhan Yesus dalam rencana-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, untuk menjadi berkat bagi kota ini, berkat bagi dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Terima kasih buat setiap jemaat Tuhan yang antusias yang boleh hadir pada pagi hari ini menjelang siang hari ini Tuhan Yesus, di mana biarlah kami senantiasa terus boleh setia untuk melayani Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di mana identitas kami boleh mau dimuridkan dan memuridkan Tuhan Yesus, dan kami sungguh percaya Tuhan kami boleh terus Tuhan pakai setiap jemaat Tuhan di tempat ini untuk lebih lagi Tuhan pakai dimanapun kami berada, di mana Tuhan tempatkan kami Tuhan untuk boleh menjadi berkat, terlebih lagi boleh menjadi berkat bagi kota ini. Terima kasih Tuhan, biarlah dimanapun jemaat Tuhan boleh melayani, terlebih juga kami berdoa buat setiap jemaat, buat pelayanan Tuhan yang ada di Toraja. Kiranya Kau pakai hamba-Mu yang ada di sana Tuhan, Pak Mario, biarlah setiap jemaat Tuhan di sana juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan mereka boleh terus dimuridkan dan boleh memuridkan juga Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kota Toraja. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Begitu juga kami berdoa buat bangsa kami menjelang pemilu dan nanti sesudah pemilu Tuhan, bela Tuhan kedamaian sejahtera sukacita atas bangsa kami Tuhan, boleh ada terus Tuhan, di mana pemilu yang damai, pemilu yang boleh berjalan dengan baik. Semua itu Tuhan tetapkan atas bangsa kami, di mana Tuhan boleh tetapkan pemimpin kami Tuhan untuk memimpin kami 5 tahun mendatang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, di mana Tuhan boleh sembuhkan mereka Tuhan, di mana di minggu yang akan datang mereka boleh datang ke tempat ini Tuhan, tuh bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala Tuhan Yesus, kiranya Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat luar biasa lagi Tuhan dalam melayani setiap jemaat Tuhan di kota ini, dimanapun Kau tempatkan hamba-Mu ya Bapak. Kesehatan sempurna Tuhan terus boleh ada dalam kehidupan Bapak Gembala. Terima kasih buat hamba-Mu yang boleh melayani kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Pak Jamie Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan Kau pakai dia dengan luar biasa dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kalau di mana sebentar Tuhan Yesus kami boleh memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati tangan Tuhan memberi, berkati dengan melimpah. Terima kasih Bapak, baik itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur Bapak, sungguh Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kami boleh memberi dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Johnson sudah memimpin doa, syafaat, dan juga doa persembahan. Kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Kita akan menaikkan pujian Yesus Ku Dahsyat. Ya. Alangkah indahnya hidup di
Yesus kerajaan, ku ragu kepadamu. Kau Tuhan setia di pihakku. Yesus kerajaan, tak terbentuk kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terbesar, kau yang terbesar, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus kerajaan, haleluya Tuhan, thank you Lord. Ya, silakan tetap untuk menutup kita dalam doa. Baik, mari sekali lagi kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, Bapa yang baik. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat ibadah kami, penyertaan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami mengucap syukur, kami diberkati lewat ibadah pagi menjelang siang hari ini. Kami berdoa Engkau berkati Bapak Gembala yang sedang tugas pelayanan di luar kota. Hanya pengurapan-Mu semakin bertambah-tambah, pemeliharaan-Mu dalam hamba-Mu dan seluruh keluarga dan semua pengurus di tempat ini, semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau dengan semua berkat yang terbaik dari surga dalam hidupmu. Diberkatilah kehidupan rohmu, kehidupan mentalmu, kehidupan jasmani. Kiranya engkau akan terpelihara sempurna oleh anugerah Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan, semakin serupa dengan Kristus, semakin dipakai menjadi alatnya menyatakan kuasa kerajaannya di tempat di mana engkau bekerja, berusaha. Tuhan kiranya memberkati semua area kehidupanmu. Diberkatilah pendidikan dan studimu, diberkatilah pekerjaan, usaha, karirmu, ekonomimu dan keuanganmu secara berkelimpahan, supaya engkau jadi saluran berkat yang berkelimpahan bagi gereja Tuhan, bagi jiwa-jiwa, bagi orang-orang yang Tuhan percayakan engkau melayani, engkau pelihara di sekeliling hidupmu. Tuhan kiranya membuat apa yang engkau rencanakan bersama-sama dengan dia berhasil, supaya lewat hidupmu engkau menjadi kesaksian bagi banyak orang atas kebaikan Tuhan. Hidupmu dipakai untuk menarik banyak orang kepada Tuhan, karena engkau adalah garam dan terang dimanapun engkau berada. Dan akhirnya kiranya berkat dan kasih sayang yang melimpah daripada Bapa di surga, cinta, kasih, penyertaan, penyediaan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat, tuntunan, pengurapan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai dari hari ini, esok sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Ya, selamat hari Minggu. Ada yang ketinggalan tadi pengumuman satu, bahwa untuk berkat jasmani kita hari ini, minggu ini, disponsori oleh keluarga Bapak Yudan. Terima kasih.